Shalom Pak Paul. Shalom, Destutur. Ya, sorry nih minggu lalu saya dibunyikan mic ya, cuma saya ketiduran ini. Ya, Capek tuh. 18 juz di Alexis Pak. waduh, ngeri kali. Sorry. Gini Pak, Eh, saya mau share screen bentar Pak, bolehkah? Tentang apa? Eh, ada komen ini, ada ibadah gitu kan. Hmm? Dia sampaikan tentang surat Petrus gitu Pak. Nah, di situ, wah, mungkin saya tidak terlalu memperhatikan lah ya tentang Hmm? kitab Petrus untuk menjelaskan apa. Jadi ada 3 poin dibagi di sana. Nah, poin ketiga itu saya rasa, waduh, haruskah seperti itu gitu Jangan yang video ya, disampaikan nggak gitu. boleh kasih video ya. Udah, Ya, cuma screenshot, coba. screenshot aja Pak. Oke, Hmm. sudah. Sudah bisa ya? Udah. Oke, udah Ya, ya, kelihatan ya. ya, ya silakan. Terima kasih Indiana buat kolektornya, Indiana Don Dendron. Terima kasih, God bless you. Ya, udah, Pak student, mana? Udah Pak, Belum? kelihatan belum? Belum? Hah? Belum? Waduh, tunggu bentar sih. Gimana sih caranya nge. Oh ini, sorry sorry. Aduh, gaptek saya. Sorry sorry. Dokumen. Oke, gitu Pak. Ya, Kelihatan? ya. Surat Petrus ngomong kayak gitu ya. Yesus dan gerejanya nomor 3 tuh. Yesus dan gerejanya layak kita bela dengan kematian kita. Memang harus sampai Yesus dan gerejanya gitu saya bela sampai dengan saya mati gitu Yang juga. yang pertama apa itu? Yang pertama nggak kelihatan, kecil banget tulisannya. Yang pertama itu seberapa besar kita mengasihi Tuhan itu penting bagi Tuhan. Penting enggak? Terus dia nyerangkan nggak bagaimana cara mengasihi Tuhan itu? Hmm, panjang sih Pak, panjang. Cuma yang saya bilang nomor tiganya ya, Enggak, panjangnya saya gimana, ada intinya dong, nggak mungkin panjang. Seberapa besar, bagaimana mengasihi Tuhan itu? ya mengasihi Tuhan dengan ya menggembalakan gitu, menggembalakan orang-orang yang ada di dalam gitu. Kebetulan ini pertemuannya pertemuan kayak kelompok sel besar gitu, gitu. Dia ada Ya, bilang mengasihi Tuhan adalah dengan memberi makan musuh-musuhmu, memberi makan, memberi oh tidak yang, dong, bukan ya itu itu dong. salah. Nomor satu salah berarti dia. Terus nomor Hmm. dua, apa itu? Bentar, Edward Sanda siapa nih muncul nih? Nomor dua apa itu? Nomor 2, bentar Pak, bentar. Edward Sanda, Tuhan mau kita hidup tanpa penyesalan dan Maksudnya trauma bagaimana? masa lalu. Maksudnya bagaimana? Oh, yang ini sih saya kurang perhatikan gitu waktu itu. Wah, lu ngantuk nih. Iya Pak. Aduh, Ya. lu kok kerja Siapa beginian nih sih? Murjinya? Saya Aduh. anu nih, gaptek saya nih. Pak Murji siapa ini juga? Tadi Nomor Pak tiga apa? Edward Nomor juga. tiga apa? Nomor tiga. Nomor 3 itu, aduh, Yesus dan gerejanya layak kita bela dengan kematian kita gitu. Jadi maunya kita ya di situ dibilang kita membela gitu, Ya, membela caranya membela pemimpin. dia bilang gimana caranya membela? Oh tidak pakai parameter, nggak sebut cara-caranya gitu. Ya berarti ini pendeta khotbahnya nggak jelas. Orang yang anak buahnya yang kalau ada tepuk tangan juga goblok-goblok. Waduh, pendeta Loh besar iya, nih Pak. ya sekarang dia khotbah. Bagaimana cara membelanya? Kan mesti ditanyain, Pak, bagaimana cara membela dengan kematian kita, Pak? Pak, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Pak, bagaimana cara kita hidup tanpa penyesalan dan trauma masa lalu? Nah itu kan harus ditanya, bagaimana caranya? Banyak pendeta kasih bagus-bagus, tapi kalau ditanya caranya bagaimana? Muter-muter, 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 muter-muter. Kebetulan tidak ada parameter di khotbahnya. Iya, artinya Maksudnya, bilang, waduh Pak, kalau khotbah begitu mah orang-orang Islam itu jago Pak, ya kan? Kalau kamu sholat nanti kamu masuk surga, lah bagaimana caranya bikin sholat bisa masuk surga kan begitu kan? ah, Iya, ya, iya kan? Betul nggak? ya kebetulan yang khotbah ini yang sudah anu keluar masuk anu Pak ke neraka gitu Pak gitu. Waduh, ngeri kali kalau Yes. untuk neraka, aduh. Oh, 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 oh. Ya gitulah Pak. Udah Oh, tidak bau-bau pakai parameter bau-bau tidak. belerang ya, bau-bau Oh, belerang. oh, oh, oh. Kalau bau belerang Bau-bau itu belerang. biasanya bukan keluar langsung neraka, tapi suka kentut, Waduh, kan bau belerang. saya kebetulan
kan? Oke, nih ada kolektornya Desi. Terima kasih Desi. Makasih. Terus ada Esther Muswita, God bless you. Kita balik ya, saudara ya. Ada lagi mau lanjutin? Kalau nggak ada yang lanjutin, saya lanjut terus, saudara ya. Kita balik, saudara. Saudara, bagaimana cara nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar Tuhan, bagaimana cara Tuhan melindungi ya. Tuhan bilang, kamu diam saja, aku yang berperang bagi kamu. Kata-kata itu kan ya, kamu diam saja, aku berperang bagi kamu, katanya kan. Ya, kamu diam saja, aku berperang bagimu. Ini saudara ya. Tuhan akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Beneran ya, ketika Tuhan bilang berperang itu berperang benar. Nah, bagaimana caranya? Kan begitu, kejar terus bagaimana caranya, diam aja gitu ya. Oh, nanti Tuhan akan memberkati kamu diam saja, enggak perlu kerja begitu. Nah, nanti kita jelaskan apa. Dan tapi benar dalam kondisi tertentu ya. Tuhan pernah suruh saya, benar kamu diam saja. Selama 1 tahun saya diam saja, saya enggak kerja. Bisa makan loh saudara. Tapi cuma 1 tahun. Wah, bukannya terus-terus, itu namanya malas saudara. Saya pantang malas begitu ya. Tapi suruh nggak boleh kerja. Kamu diam saja, kamu puasa, kamu berdoa. Nah, kamu diam saja malah celutak, malah kamu gauli tetangga, anak apa istri tetangga, anak tetangga. Kan kurang ajar. Ya, ketika Tuhan bilang kamu diam saja, kamu diam terus kamu mencari Tuhan. Bagaimana mencari Tuhan? Nah, itu kan mesti kejar lagi kan. Lah kamu diam saja yang nganggur malah celutak, malah gauli anak orang. Kan kurang ajar kamu kan. Ya kan disuruh diam saja, Pak. Ya diam saja lalu ucokmu itu gatel kemana-mana. Itu karena kamu nganggur. Nggak boleh nganggur, saudara. Diam sajanya saya puasa, saudara ya. Puasa sehari makan cuma sekali. Jadi kalau kamu lagi diam saja, kamu nganggur, nggak kerja, kamu puasa. Hai, orang-orang kalian yang di rumah nganggur, nggak bekerja, puasa kamu. Kan firman Tuhan bilang, yang nggak kerja jangan makan. Dan saya benar-benar nggak makan, saudara. Karena saya nganggur dan saya hanya makan satu hari 1 kali. Karena saya nggak kerja. Dan saya puasa, saudara. Ketika saya tidak bekerja, maka saya puasa. Nanti mentalmu benar. Serius, saudara ya. Anda yang diimun pagi, ya, Anda mendapat tunjangan sembako segala macam, dan Anda nganggur, puasa. Harus puasa, saudara. Itu yang namanya kamu diam saja, dan Tuhan akan berperang bagimu. Itu, tapi puasa, kamu harus puasa. Makan sehari sekali saja. Ya. Serius, saudara ya. Nanti kamu akan diberkati. Nah, itu penting, saudara. Masalahnya kamu punya ini enggak? Bagaimana dengan orang lain, saudara? Enggak ada, saudara. Bilang Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Enggak ada, saudara. Hari ini Gaza dibombardir, hancur-hancur, nangis-nangis semua, mewek-mewek, udah nggak bisa apa-apa, saudara. Iya kan? Kita balik lagi tadi berita ya, saudara ya. Kita balik tadi berita-beritanya, saudara ya. Bantai Israel, Hamas ada ampun habisi Israel. Menghabisi Israel, saudara ya. Halo, masa? Nah itu ya. Anda diajari beragama dengan cara begini, ya kan? Allah akan membela, ya kan? Allah akan melindungi, ya. Ya, lihat ya. Pasukan bersenjata. Saya nggak mau buka ya, nanti kena ini. Lihat ya, kalimatnya saudara. Semua orang sangat salut dengan kehebatan Hamas. Mereka gagah perkasa berhasil mengalahkan tentara Israel. Waduh, Allahu Akbar, Free Palestina. Ini bagus ya, GBU Israel. Mana bisa ngalahin bangsa pilihan Tuhan. Ya, bagaimanapun cara kalian nggak bakal bisa. Nah, harus mulai begitu ya. Ini bagus ini ya, komentar-komentar yang bagus. Negara Arab harus kompak, satukan kekuatan. Oh, coba kita pengen tahu balasannya apa. Bismillah, semoga jawab nggak bakal menang.
Ya, kemenangan Islam sejak dunia ada, menciptakan dunia adalah pemilik agama Islam. Semua diatur olehnya. Islam selalu lebih unggul. Masa semua yang ada di dunia diciptakan oleh pemilik Islam, lubang duburmu saja kalau ditutup kelimpungan. Emang siapa saudara? Lubang dubur, emang lubang duburnya nutup siapa saudara? Oh berarti berarti alammu tuh kerjanya nutup lubang dubur. Tai itu loh saudara. Iya kan? Nah, coba saudara. Aduh, yang ngaku mabuk segala macam tadi. Waduh, makanya saya tidak percaya kalau ada berita mengatakan Hamas siap gencatan senjata. Hamas sekarang menguasai medan perang dan akan menjadi pemenang dalam perang ini. Coba saudara. Coba ya cara yang berpikirnya saudara ya. Hebat ya Hamas ya. Maka layak dapat. Waduh. Menteri Pertahanan Israel, kita berperang melawan binatang, jadi kita harus menggunakan cara binatang. Wah, Hamas, the best. Lanjutkan, bantai habis Zionis. Sanggup nggak saudara? Coba kalian tonton dari sumber terpercaya nama channel. Ah, ini dia nih, bagus ini. Itu dong, bener ya, caranya gini ya. Wah, dibikin begitu saudara ya. Kasih like dulu. Aduh. Gitu ya, coba kalian tonton dari sumber terpercaya. Nama channelnya Joseph Paulusang. Dia tinggal di Israel. Begitu saudara ya, digituin ya. Indonesia harus belajar membuat rudal. Aduh, mana bisa Indonesia bikin rudal. Aduh, bisa aja ngerudal orang saudara ya. Coba saudara caranya ya. Ya bagus, Hamas juga hebat. Coba lihat saudara ya. Masa sih saudara? Ya kan aneh ini saudara coba. Ya man tadi. Jika Allah berkehendak, jangankan rudal lokal, pakai mercon aja Israel akan hancur lebur. Aduh, saudara lihat ya. Hamas mantap. Ya, nah ini benar ya. Halu, kaum terbelakang malu-maluin. Kehebatan Hamas, kota Gaza jadi puing-puing. Ya iyalah, jadi puing-puing ya. Dihancurin sendiri. Hancurkan segera Israel, mana sanggup saudara. Aduh, Indonesia harus belajar pada Hamas. Kalian mau belajar sama Hamas saudara? Siapa mau belajar sama Hamas? Ya, aduh saudara, seperti genosida, jika Allah berkehendak maka tidak akan sesuatu yang dapat menghalangi menghambatnya. Aduh, gini, nah ini bagus ya, kayak gini keluar-keluar giliran di rudal balik sama Israel teriak-teriak genosida, ya Israel teroris lah, tolol memang itu ya. Anda harus mulai belajar begitu, dikomentarin saudara ya. Anda harus mulai belajar begitu, yang nggak boleh takut saudara, ya katakanlah kebenaran itu saudara. Anda harus katakan kebenaran. Kalau Anda nggak berani mengatakan kebenaran, waduh. Anda hati-hati saudara ya, hati-hati. Anda berani katakan kebenaran ya. Ini ada saya ganteng. Oh iya saya ganteng memang. Ada saya ganteng, terima kasih kolektornya. Sandra Lee ya. Ada Duce Muntuan, luar biasa Duce Muntuan. God bless you. Harus berani mengatakan kebenaran saudara ya. Coba kita lancam lagi ya. Nih. Hizbullah konflik memanas. Semoga para pejuang Palestina ada dalam lindungan Allah. Mana bisa Allah mau ngelindungin saudara? Bisa nggak saudara? Nggak bisa, mau teriak-teriak, ya kan? Baru dibom pakai apa? Baru dipakai mercon aja udah pada teriak-teriak, oh genosida. Mana bisa Allah mau melindungi? Mana bisa Allah mau melindungi Indonesia saudara? Ya, apakah benar Indonesia atas kehendak rahmat Allah yang Maha Kuasa, saudara? Apakah benar Indonesia itu merdeka karena Allah SWT-nya Islam? Indonesia merdeka. Kapan Indonesia merdeka? Indonesia berdiri. Apa karena Allah SWT? Bukan, saudara. Karena siapa? Karena Amerika. Karena orang Yahudi, saudara. Karena orang Yahudi bikin bom atom. Ya, ya kan? Apakah karena menang perang lawan Belanda? Kemarin kan tak tanya Pak Ponto, kapan kalian menang perang sama Belanda? Itu di Ponorogo kan ditangkap, kalah lagi kan? Kan tetap kalah saudara. Iya kan? Coba kapan Indonesia menang perang lawan Jepang? Kapan Indonesia menang perang lawan Belanda? Nggak pernah saudara. Nggak pernah saudara. Kapan Indonesia menang perang saudara? Nggak pernah. Anda harus realistis. Apakah benar Allah melindungi Indonesia? Bukan. Karena kalian bisa
Begini karena belas kasihan dari orang-orang Belanda, orang Amerika, saudara. Ya, apakah benar Allah mau melindungi? Nggak sanggup kamu, saudara. Enggak, bukan Allahmu. Ya, siapa yang berani mengklaim bahwa saya masih bisa hidup karena Allah SWT? Mana bisa, saudara. Kalian orang Allah SWT mau nangkap saya aja nggak bisa kok. Iya kan? Karena kalian yang kirim-kirim santet ke saya, bukannya saya nggak tahu, saudara, dari santet dikirimin. Siapa yang lindungi? Emang Allah SWT-mu? Bukan, saudara. Tuhan saya, Yesus Kristus yang melindungi saya. Makanya kalian nggak bisa ngapa-ngapain saya sampai sekarang kan. Malah tambah makmur, tambah gila, ya kan? Live viewer selalu di atas 2K, ya kan? Jadi Anda harus realistis. Difitnah, ya kan? Difitnah, di apa segala macam. Tetap kita tambah moncer di sini, ya kan? Komunitas kita makin bertambah besar, makin mapan, komunitasnya makin luar biasa terus bertumbuh, ya kan? Karena ada Tuhan Yesus Kristus yang membela saya, saudara. Enggak, bahkan itu ustadz-ustadz yang caci maki saya malah mewek-mewek minta dibaptis sama saya. Si Agustan sama si Yudi Mulyana. Ya kan? Jadi bisa apa coba Allah SWT-mu? Bisa apa-apa, saudara. Anda mesti nyadar ya bahwa Jehovah Elohim ya itu adalah Tuhan yang sesungguhnya. Raja Babel mengakuinya. Ya, Nebukadnezar mengakuinya, Darius, Kores, raja-raja dunia mengakuinya. Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Ya kan?